ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan para alim ulama, para tokoh-tokoh agama yang tidak bisa ulun sebutkan nama sempian satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat. Kita doakan guru-guru kita, para ulama-ulama kita, agar Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada mereka nikmat sehat dan panjang umur dan kita berataan. Hendak panjang umur lah, hendak mati aja udah sebenarnya. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kepala Desa apa namanya? Taluk Masjid. Ada pembanggaannya? Bangga ulun. Sebab pejabat yang dekat dengan ulama itu harus kita beri jampuran. Yang ulun cintai para hadirin dan hadirat al-ihtifal bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah. Nikmat terbesar, rahmat teragung yang pernah Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat manusia ialah terlahirnya putra terbaik sedunia, sang pembawa cahaya kebenaran, penyelamat umat, pembawa rahmat, yang bimbingannya kita harapkan semasa kita hidup, yang senyumannya kita nantikan menjelang ruh kita berpisah dengan badan, yang penantiannya kita tunggu sewaktu kita dikeringkan di liang lahat.
yang syafaatnya kita butuhkan sewaktu kita berada di padang mahsyar, yang tuntunannya kita pinta sewaktu kita berdiri di tian siratal mustaqim, dan yang boyongannya kita harapkan agar beliau memboyong kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah beliau ini? Tidak lain Sayyiduna wa Habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Berdasarkan hukum, supaya kita jangan terkecoh kepada orang yang mengatakan Maulid itu bid'ah. Kan banyak yang sekarang ini ulun 30 tahun tinggal di Makkah jadi takut. Orang-orang yang anti Maulid dan sudah mulai menjamur di benua kita. Kalau orang mau minta dalil, apa dalil Maulid? Perlu kita ketahui dulu apa makna Maulid. Al-ihtifalu bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ibaratun 'anil farahi bi wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulidur Rasul ini merupakan sebuah ungkapan rasa gembira sebab terlahirnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melakukan peringatan yang mulia ini tidak lain sebagai ungkapan rasa sangat gembira hati kita karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah taala utus sebagai pemimpin umat sedunia. Lalu mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ini dalil Maulid dari Quran. Hadis akan menjelaskan supaya kita punya kekuatan. Jadi Qurannya ada, hadisnya ada. Kalau orang madhaban bid'ah di Quran, apa kata Allah? Qul katakan wahai kekasih kami Muhammad, bi fadlillah dengan karunia Allah, wa bi rahmati dengan rahmat Allah. Siapa yang dimaksud rahmat Allah? Sayyiduna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita tahu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai kekasih kami Muhammad kecuali menjadi rahmat terhadap alam semesta. Shallu ala nabi. Jadi ini salawatnya lagi. Shallu ala nabi. Biar belum makan selawatnya. Menurun bergaya Allah boleh ditolak. Ini dalil. Jadi surah Yunus ayat 58. Fabidzalika falyafrahu, dengan ini rahmat hendaklah mereka bergembira. Allah yang menyuruh melaksanakan Maulid. Falyafrahu itu amar gaib dan ilmu nahwu. Dan fi'il amal itu ada dua. Maaflah kalau mungkin ada yang belajar nahwu. Ada amrul hadir, itulah fi'il amal. Ada amrul ghaib, ialah setiap fi'il mudhari yang dimasuki dalam amar. Maaf, panjang sedikit. Dan ilmu nahwu. Fabidzalika falyafrahu, kata Allah, dengan sebab rahmat Allah ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka bergembira. Jadi Allah yang menyuruh kita melaksanakan Maulid ini. Sebab arti Maulid tadi ungkapan rasa gembira dengan rahmat alam semesta ini. Siapa? Sayyiduna wa Habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un.
kegembiraan kita dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih baik daripada harta gunung kini yang kita kumpulkan semasa hidup kita. Dalil hadis. Kita Qur'annya ada, hadisnya ada. Karena pernah ceramah jam membahas ini cuma orang asal dari kita di sini banyak orang anti maulid nih. Fakta orang. Kita ada senjata, dia nyaman menembak juga. Enggak ada senjata mana dari hadis. Faqad akhraja Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Imam Muslim sahih meriwayatkan ini hadis sahih. Siapa yang tidak kenal dengan hadis Muslim? Yang ijma' ulama dengan Bukhari itu hadis sahih kedua-duanya. Riwayat daripada Abu Qatadah, penting kita harus banyak hafal hadis. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya orang, "Kenapa ya Rasulullah engkau puasa pada hari Senin? Kan dalam seminggu kita disunahkan puasa 2 hari. Cuma sunat lah ada wajib." Orang-orang saya itu setuju puasa sunat. Orang-orang salah Ramadan ini kan puasaannya. Daerah raya mendahuluan ini akan masjid puasa ada. Kami adik bayi umur 40 tahun kalau puasaan juga. Rasulullah pernah ditanya tentang engkau melaksanakan puasa hari Senin. Kenapa ya Rasulullah engkau puasa hari Senin? Zaka yaumun wulidtu, kata Nabi fi. Itu hari Senin karena hari kelahiran. Jadi Nabi sendiri melaksanakan milad atau peringatan hari lahir beliau cuma Nabi dengan puasa, kita dengan bergembira. Dan kalau kita lihat secara kacamata penuh keinsafan, ibadah maulid ini bukan bid'ah sunnah. Sebab hanya kisahnya saja ngarannya maulid, tapi isinya ibadah sunnah. Coba kita lihat. Dalam maulid pembacaan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya sunnah. Dalam maulid kita sering membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulun pemuluhan mukadimah itu setumat membaca nama Nabi supaya maulid kita basah dengan salawat. Lawan mengantuk tadi tapi tawa sama sumber orang lain. Kemudian dalam pelaksanaan maulid ada silaturahim, kumpulan keluarga bujur kada. Apa hukumnya silaturahim? Sun. Kemudian dalam maulid ada makan, yang makan juga. Udah lu tadi. Makanya itu kalau dia tutup nih malam ini bagaya kan. Amuklam memberi makan sun cuma dipakai ngarannya maulid. Ngarannya nang kita. Tapi isinya sudah nyurampian aja kan bawa.
gitu lah. Jadi orang yang pertama melaksanakan maulid ataupun peringatan hari lahir atau hari jadi kata orang Malaysia itu bukan Al-Malikul Muzaffar Saiful Irbil, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Cuma Nabi beliau memperingati hari beliau dengan hari lahir beliau dengan jadi Qurannya sudah ulun jelaskan, hadisnya sudah cukup beda. Kemudian apakah perbuatan peringatan Maulid ini menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini satu pertanyaan. Al-Imam Abu Musa Az-Zarhuni, ulama besar di masa beliau suka melaksanakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam di majlis pengajian beliau. Walakin ma'al asafi syadid ba'dul fuqaha ya'qadul fa'ali. Sangat disayangkan ada seseorang ulama yang di masa beliau termasuk anti Maulid mencemoohkan beliau, berkata yang kurang sopan. Lalu beliau merasa sedih. فلما نام اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن المولد. Waktu beliau sedang tertidur, beliau dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur beliau. Untung dia. Kalau kita ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, sungguh benar-benar kita ketemu Rasulullah. Di mana kita tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faka'annama ra'ani faqad ra'ani afad. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Fa inna asy-syaitana la yatamassalu bi." Barang siapa dia ketemu dengan aku walau di dalam tidur. Kita waktu guring udah mimpi Nabi. Bujurkah mimpi kita itu? Ujar Nabi, faqad ra'ani haqqan. Sungguh benar-benar dia ketemu dan melihat aku dengan sebenarnya. Kenapa? Wa inna syaitan la yatamassalu bi. Karena syaitan tidak bisa menyerupai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mimpi beliau ini. Lalu kata beliau, fasa'alahu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil maulid, tentang hukumnya maulid apa. Nabi tersenyum. Kalau senyumnya Rasulullah, manusia yang tertampil ini senyum maut luar biasa. Ujar Nabi, man fariha bina farihna bih. Nabi menjawab, man fariha bina, barang siapa gembira karena kami. Kita maulid ini gembira karena Rasulullah. Kita melaksanakan maulid karena mengungkapkan rasa gembira kita dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ujar Nabi, siapa gembira dengan kami, farihna bih, kami ikut gembira dengan dia. Artinya kita melaksanakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sesuatu hal yang membuat hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dan gembira. Untung kan gitu. Jadi kita teruskan maulid ini bila sampai. Dan caranya kalau maulidnya jangan bulan maulid saja. Seminggu sekali kan. Sebab ujar Imam Ad-Dibai di dalam kitab beliau nih, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana, ini ada di dalamnya,
Wajib. Seandainya kita melaksanakan maulid kullahinin, bukan apa kullayaumin, setiap hari kita maulid nih. Li Ahmad bagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ahmad, qad wajib, itu sungguh wajib kata beliau. Cuma kada apa-apa kita nang besar-besaran setahun sekali alhamdulillah juga. Cuma jangan kada maulid. Para hadirin rahimakumullah. Dan yang sangat menggembirakan ulun hadir di majlis ini nang dibaca kitab Maulid Ad-Dibai Al-Habib Al-Qutb Salih bin Abdullah Al-Attas, yang mana beliau ada namanya Tajul A'ras fi Manaqibil Qutbi Habib Salih Al-Attas. Ada dijual kitab. Beliau ini seseorang kutub oleh Allah Ta'ala. Beliau berkata, Yahdurun Nabi sallallahu alaihi wasallam indal maulid wa dhalika indal maqam illa maulid ad-diba fa innahu yahduruhu kullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dan disaksikan oleh ulama-ulama yang luar biasa sudah ta'alluq qalbi mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa menyaksikan kehadiran Rasulullah waktu membaca maulid. Rasulullah hadir waktu pembacaan maulid itu kapan? Indal maqam ay indal qiyam, waktu kita asyraqan. Rasulullah itu datang. Ini disaksikan oleh orang-orang saleh. Illa maulid ad-diba', kecuali maulid diba', fa innahu yahduru kullah. Rasulullah dimulai ya Rabbi satu sudah datang. Hendak tahu kita penting benar keadaan. Jangan berpandir. Hadirkan Rasulullah di hadapan kita waktu kita sedang membaca maulid, supaya kita mendapat keberkahan orang yang kita peringati maulidnya. Ini bangganya maulid Ad-Diba ini. Rasulullah hadir mulai awal sampai akhir. Banyak ulama-ulama dulu yang mereka dapat ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bangun. Bukan mimpi, bukan mimpi. Di antaranya Imam Suyuti rahimahullah di dalam kitab Jami' Karamatil Auliya, lebih 70 kali Imam Suyuti ketemu Rasulullah dalam keadaan jaga. Waktu abah guru sakumpul sidin maulid, pembacaan maulid di Karatun. Karena ulun belajar 5 tahun waktu masih sidin di Karatun. Karena ulun meninggalkan kampung tahun 90, bulik 2019. Waktu sebelah sidin ada guru Sukri masih hidup orangnya. Guru Sukri, mana seorang tak mentek. Waktu sedang mahalul qiyam itu Rasulullah datang. Abah guru menyuruh guru Sukri ke belakang. Ini diantara orang yang bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru ulun di Makkah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Mati, orang yang juga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqadzatan dalam keadaan bangun. Waktu sidi ziarah ke Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat. Tahu pin Batu Pahat ni lah. Di mana ya? Batu Pahat di mana ya? Ada? Siapa ingat? Malaysia. Ulun ziarah ke rumah beliau, ke rumah Habib Ali, dan juga ziarah ke kubur beliau sudah beliau meninggal di Bukit Cermai. Rumah sidin persis di belakang Mall Batu Pahat. Waktu Sayyid Muhammad bersatu rombongan datang menziarahi beliau, karena banyak orang yang bersalaman dengan Sayyid Muhammad, Habib Ali keluar langsung memanggil, ya Sayyid Muhammad, sur'ah, wahai Sayyid Muhammad, cepat ke kita. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna.
Nabi sudah menunggu kita. Allah Akbar. Nah, makam orang ini untung main makamul asna. Sebab wali bila sudah sampai makam qutub itu bisa ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yaqظah. Kalau di bawah kadang-kala bisa, kadang-kala belum. Tapi kalau sudah makam qutbiyah seperti Habib Salih bin Abdullah Al-Atas ini, sebenarnya waktu kita maulid itu hadir. Kalau bisa wudu pun jangan batal. Kalau bisa. Karena kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit tentang kelebihan maulid Ad-Dibai. Lalu siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah ulun jelaskan di mukaddimah ulun, nikmat yang terbesar, rahmat yang teragung yang pernah diberikan oleh Allah kepada umat manusia adalah terlahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat catatan sejarah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, bumi menangis. Kenapa? Sebab kemaksiatan terjadi di mana-mana. Perzinahan terjadi di mana-mana. Kalau malam mereka melakukan zina, orang tidak tahu, karpet bekas zina ditaruh di depan pintu rumah supaya orang lain dan khalayak ramai dapat menyaksikan. Tidak ada rasa. Minuman keras menjadi kesenangan mereka. Bahkan air anggur yang sudah menjadi arak bukan saja mereka jadikan minum, mereka jadikan alat mandi. Ini di masa jahiliyah. Perjudian terjadi di mana-mana. Masalah sepilih menjadi sesuatu hal yang mengorbankan banyak nyawa manusia. Masalah sepilih perkelahian terjadi. Itu di masa jahiliyah. Nyawa tidak ada harga. Wanita langsung tidak punya harga. Mereka dilahirkan hanya untuk melahirkan. Mereka dilahirkan hanya untuk pemuas nafsu syaitan. Makanya ulun baca sejarah, Kaisar Cina punya gundik senpuk. Murah ada bahara gaji ginian dari. Punya selir berapa tadi? 1000. Banyak ada. Ulun akan habis pikir, apabila berselawar dalam. Ini jauh dengan Islam. Tapi berkat Islam wanita mahal. Di kampung kami guru maaf. Nang janda aja tambah 20. Tapi janda nang kancang. Namun kancang dipicit belibak itu murah ya. Bantet artinya mau diberabe kira sama ini. Kalau nang anak gadis tuh 60 ke atas, ya kalau. Jadi bibinian terima kasih lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat harta wanita, yang mengangkat derajat wanita. Dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengenal siapa Tuhan kita sebenarnya. Siapa diri kita sebenarnya, dari mana kita datang, di mana kita sekarang dan kemana kita akan pulang. Kita datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang pertama tercipta. Itulah al-haqiqatul Muhammadiyah atau an-nurul Muhammad. Ujar orang Bahari itulah Nur Muhammad. Iblis tidak bisa ketemu dengan Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam, sewaktu Allah menciptakan Jibril tidak tahu siapa nama dirinya sendiri. Lalu kata Allah, ya Jibril, sabbihni wahai Jibril,
engkau sucikan aku. 10.000 tahun Jibril itu membaca subhanallah, mensucikan Allah. Baru Allah Ta'ala panggil, ya Jibril. Kemudian Jibril bertanya, ya Allah, ulun ka makhluk yang pertama engkau ciptakan? Tidak, kata Allah, kekasihku Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun mau ketemu dengan Muhammad. Ini masih nur lah. Kan di dalam hadis Jabir, faqad akhraj Abdul Razzaq As-San'ani fi kitabih Al-Musannaf an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma أنه قال يا رسول الله أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. Imam Abdul Razak As-San'ani min ulama al-Yaman, muhaddis Yaman, meriwayatkan satu hadis daripada Jabir bin Abdullah dan andaknya di kitab Al-Musannaf. Itulah awal hadis nur. Ujar Jabir, ya Rasulullah, akhbirni, tolong informasikan kepada ulun, an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya', apa yang pertama Allah Ta'ala ciptakan? Qala ya Jabir, kata Rasulullah, wahai Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya', Allah menciptakan sebelum sesuatu nur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nur, ialah nur Nabi engkau Nabi Muhammad. Kalau begitu orang itu sangat mulia, wahai Jibril, wahai Allah. Benar kata Allah, ulun ingin ketemu dengan Muhammad. Tidak, kata Allah, kecuali engkau membaca salawat sebanyak 10.000 tahun. Nang apa yang dibaca Jibril? Ialah sallallahu alaihi. Makanya terkenal salawat ini salawat apa? Salawat apa? Jibril. Ini bagus pin amalakan. Bila kita mengamalkan 1000 salawat Jibril ini, kada akan takdir. Kada akan pernah kesulitan duit. Ulun mengamalkan, alhamdulillah kada pernah kesulitan duit. Paham tadi? Kesulitan daging rancak. Kada bakal pakai sidil lah. Nama ulun. What? I love you. Ulun itu orang I love you juga. Pasar Arba, di mana pasar Arba? Nah itu. Nah. Jadi Jibril membaca salawat sallallahu alaihi Muhammad pada 4.000 tahun dari 10.000 tahun. Kemudian Allah bukakan hijab, melihat di tiang aras, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jibril pun terperanjat. Luar biasa orang ini mulianya. Sebab nama disamakan kedudukannya dengan nama Allah. Tulisannya apa tadi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Jibril minta, ya Allah, jadikanlah ulun menjadi teman Muhammad. Teman Muhammad. Kata Allah, aku kabulkan. Engkau kelak akan menjadi temannya apabila sudah saya lahirkan dia ke dunia. Makanya orang yang ditugaskan Allah membawa wahyu siapa? Jibril. Kita harus tahu. Malaikat 10 itu jangan tak lebih. Orang 10, seorang menambahi 2 itu kacir. Kan bejuan il-ilan lagi tuh. Jibril Mikail han. Itu kacir. Baik.
Karena Jibril orang yang tawadhu, ingin ketemu Nur Rasulullah, Allah Ta'ala jumpakan. Adapun iblis walau dalam surga, tapi dengan kesombongannya Allah tidak pernah ketemukan Jibril atau siapa syaitan ataupun iblis dengan Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala pindahkan Nur Rasulullah kepada Adam. Nur Rasulullah bercahaya. Lalu Allah Ta'ala perintahkan malaikat, ya malaikati usjudu li'a. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam? Bukan Adam yang mulia, tapi nur yang dibawa oleh Adam itu yang menyebabkan malaikat disuruh sujud kepada Adam. Dari Adam berpindah Nur Rasulullah seterusnya kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh menjadi selamat daripada tenggelam di air bah atau banjir yang sangat dahsyat. Dipindah lagi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah Ta'ala selamatkan dari hukuman Raja Namrus. Kan Ibrahim itu dilempar ke lembah api. Waktu Ibrahim mau jatuh ke api, apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami kata Allah kepada api, kulna ya naru wahai api, kuni bardan wa salaman, hendaklah engkau menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Jadi bagi Ibrahim api itu menjadi sejuk. Nah, menggigil di dalam api Ibrahim tidak terbakar dan kedinginan. Untung saja api itu untuk Ibrahim menjadi dingin. Namun kepada kita dingin karena kaum memasak kita. Kalau seandainya Allah Ta'ala bilang kepada api, ya naru kuni bardan ala jami'in nas, wahai api kamu menjadi dingin kepada seluruh manusia, karena kamu minum banyu panas. Karena kamu minum teh panas ini. Kenapa Adam Ibrahim disejukkan Allah Ta'ala di api? Karena nur. Kemudian Allah Ta'ala pindahkan kepada Ismail. Ibrahim tidak sanggup membunuh Ismail. Kenapa? Sebab nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibrahim ini punya anak dua keturunan. Pertama Ishak itu keturunan Yahudi. Ismail ini keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah yanquluni minal aslabit tahirah ilal arhamis syarifah. Allah memindahkan nurku daripada sulbi-sulbi yang suci. Jadi semua keturunan Nabi sejak Adam sampai kepada Abdullah itu dalam keadaan nikah yang sah, tidak ada zina. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin. Aba'ahu al-amjada sawnan lismihi tarakus sifah falam yusibhum 'aruhu min Adam wa ila abihi wa ummi. Itu dalam kitab Al-Barjalzi. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin. Allah memelihara dan menjaga terhadap keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karamatan li Muhammadin, karena memuliakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarakus sifah, mereka meninggalkan akan perbuatan zina. Sifah zina. Falam yusibhum 'aruh, maka tidak ada sedikit jua pun yang membuat kotoran terhadap keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min Adam wa ila abi ummi, daripada Adam sampai kepada ayah dan ibu. Semuanya nikah yang sahih. Malataqa abawaya qat lisifahin, kata Nabi. Tidak pernah ayahnya atau nenek moyangku yang dulu-dulu tuh mereka bertemu dalam keadaan zina. Ini Rasulullah yang menjelaskan. Kemudian nur Rasulullah berpindah kepada ayahnya Abdullah.
Nah, waktu Nur Rasulullah berpindah kepada Abdullah. Abdullah ini luar biasa tampannya. Siapa haji bibinian dia melihat Abdullah itu pasti karindangan. Pasti jatuh centrong. Karena ketampanan kecantikan Abdullah setelah dihinggapi oleh Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya bila Abdullah hendak lalu di jalan apangannya nih. Di jalan apa nih? Jalan Babirikah ya. Nang balok. Lawan nang bujang teh hibak jalan hendak melihat Abdullah. Makanya di dalam kitab Fathus Samad Imam Nawawi menjelaskan mendengar Abdullah kawin dengan Aminah 200 anak gadis yang meninggal dunia daripada Bani Mahzum dan Bani Abdul Manaf. 200 nak mati. Kenapa? Lisit jadi husnina, karena sakit hati yang sangat mendalam. Sebab cinta yang kandas. Kayak kita nih, di kampungnya ada bunga disa. Tiba-tiba diambil orang luar, apa kabar? Kan sedih lah. Nang matinya itu mata mi'ata imratin, lihat kitabnya. Mati 200 orang nang mati, coba bayangkan. Mati karindangan. Pamaritat imra'atun kasihatun, banyak benar ribuan nang garing. Ibak rumah sakit Membalah Batung tuh. 1.000 ibak kalau. Daripada sakit hati mereka karena ketampanan Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan pertama sewaktu dibuntingkan oleh sang ibu dalam mimpi ditemui oleh Nabi Adam alaihi salam. Dalam mimpi Nabi Adam memberikan kabar gembira, engkau wahai Aminah akan melahirkan putra yang paling hebat sedunia. Dan bedanya, kalau wanita-wanita kita, waktu dia hamil semakin bulannya tua, semakin berat dibawa, ya Allah. Lelaki ini bisa maulah aja. Kadang merasakan bebannya wanita. Coba pindah anak merasai, kayak apa wanita hamil. Kadang kali kata, nukar semangkan 5 kilo. Ikan di parut, jalan mulai di muara tuh. Kamu teh apa kabar? Jadi kita harus timbang rasa aja oleh binian. Jadi pesan ulun kepada lagi kalau bini sedang hamil itu berikan kasih sayang sepenuhnya. Jangan sedikit jauh pun menyinggung perasaannya. Apalagi mama Maya itu bukan akhlak yang mulia. Jadi Aminah itu waktu hamil dengan Rasulullah tidak merasa hamil. Cuma kata Aminah, angkartu haidati. Aku merasa akan datang bulan lagi. Itu aja. Semakin bulan semakin membesar, tapi beda dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa semakin tua, semakin berat, Rasulullah tidak. Karena yang dihamilkan itu, yang dibuntingkan itu nur, bukan fisik manusia biasa. Di sini kita tahu Rasulullah itu memang manusia, tapi bukan manusia biasa. Basyarun la kal bashar. Manusia bukan manusia biasa. Muhammadun basyarun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Rasulullah itu manusia tapi bukan manusia biasa. Bal huwa yaqutun wan nasu kal hajari, bahkan beliau itu laksanakan intan mutiara, yakut dan zamrud. Wan nasu kal hajari, sedangkan manusia laksanakan bebatuan.
mutiara itu kan berdiam itu batu juga. Ya kalau cuma larang harganya. Jadi kita ini Rasulullah sama pada bentuk bodi beda bobot. Tahu bobot pen lah. Apa maksud bobot itu tahu lah? Nah, arti bobot dah burung di hutan dah. Artinya pising isinya sama tapi isi lain. Dan harga sesuatu tergantung kepada isinya. Supaya tahu arti mana bobot. Bodinya sama, bobotnya beda. Kalau ambilkan contoh. Ini botol air ini berapa harganya kalau banyak isinya? Berapa sih harganya? 3.000 lah. 3.000. Kalau kita isi madu asli, kalau di Mekah Prin 1 kilonya sampai 700 riyal madu asli. Ini madu ini hati-hati sebab ada nangkat asli, ada nang asli. Cuma ulun lihat yang bujur asli itu 2 aja di dunia ini. Madu lawan dudul. Dudul asli kan maksud madu apa madu? Nah, di Lepian hendak mengetahui tanda madu asli itu ada 3. Pertama waktu kita angkat, nah ini kan mau bagat. Sepanjang-panjangnya kan mau bagat kalau asli itu. Nah kada pencampur banyak itu. Kita angkat kan kita ambil di sendok. Asal halusnya kada bagat, asal jangan pencampur banyak. Dia pencampur banyak itu kan ada asli lagi. Nah, kedua bila kita andak di dalam freezer, nanti atas kulkas sudah makannya, sampai siangnya kada mau bagat. Ini kehebatan madu asli. Nah, ketiga bila kita bawa ke rumah nang tuha mahmuk madu asli. Paham dah. Bila mahmuk nang tuha di rumah iya tuh. Itu nang bujur-bujur asli banget. Bila di rumah ambil parang tuh iya tuh. Bujur-bujur asli tuh. Jadi kalau kita isi madu, ini harganya itu kurang-kurang 100.000 asli. Beda isi, beda harga. Kalau kita isi minyak wangi, minyak garu, ulun menukar di Singapura itu $100 10 mili kan. 1.200.000 10 mili. Kalau ini 300 milian sekali. Ya, kalau nanggan atau 600 kurang. Biasa tuh aku tuh. Nah, ini kita ulah 300 saja berapa kira-kira? Nang 10 milinya tuh 1.200.000. Kalau kita isi kambing pan berapa harganya? Supaya tahu. Kalau kita ingin bubut mahal, jangan jauh hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'alluqul qalbiyah, hubungan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan jauh. Sebab orang yang hatinya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ida fid dunya wal akhirah. Di dalam dunia tidak akan pernah sedih. Di akhirat tidak akan pernah menderita. Makanya orang-orang saleh itu bilang Rasulullah itu orang jauh. Bibir mereka itu selalu menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Belum habis. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah tepat pada 12 Rabiul Awal. Menjelang terbit fajar, susuk manusia yang super suci ini dalam keadaan sujud. Adakah manusia yang terlahir dalam keadaan sujud? Tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah manusia yang terlahir langsung membaca tasbih kepada Allah? Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Khosaisul Kubra menjelaskan, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari perut sang ibu, Rasulullah membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi Nabi
baru dilahirkan sudah pandai ngomong. Bukan Nabi Isa saja yang pandai ngomong. Memang Nabi Isa pandai ngomong baru lahir. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan, tapi apa yang dikatakan Nabi Isa, Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Beda dengan ucapan Rasulullah. Kalau Rasulullah langsung memuji kepada Allah, makanya awal sembahyang kita, Allahu Akbar kabira. Ini ucapan yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru beliau dilahirkan. Adakah manusia yang terlahir memancarkan cahaya yang luar biasa terang benderang sampai dua kerajaan besar? Yang pertama kerajaan Romawi, yang kedua kerajaan Persia bisa disaksikan oleh sang ibu. Tidak ada kecuali kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permanak jemlah supaya ulun habis. Sejam untuk pandirkan. Dia tambah istri kita letak. Nyaman biar ambil mundang di ulun. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keindahan beliau? Di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Ada kan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terindah, orang yang terbaik, baik di bentuk segi fisik dan budi pekerti. Rasulullah luar biasa fian tampannya. Untuk mengetahui, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitab beliau Al-Insanul Kamil menjelaskan, Allah Ta'ala menurunkan kecantikan kepada umat manusia ini sebanyak 100%. Cuma dibagi dua. 50% untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan 50% dibagi dua. 25% untuk Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yusuf itu terkenal Nabi yang paling ganteng. Ini orang Bahari bila hendak turun di rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Nih, bicara min tuh. Rupa Yusuf sudah. Rupa tuh ganal juga Suaraku suara Daud ya. Suara tambang ulangan juga Bila turun di berehinya burung habis. Tapi kenapa orang memandang Nabi Yusuf terfitnah dengan kecantikan beliau, tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perlu diketahui 70 hijab. Satu riwayat 10 hijab dinding Allah tampakkan ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di surga akan kita saksikan keindahan Rasulullah yang sebenarnya. Mudah-mudahan. Tidak ada nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada penghuni surga kecuali nazaru ila wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memandang kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa nyamannya kita tuh melihat di binian ya Allah. Nya ulun nancapin ke Singapura. Ulun pernah berbuat di MRT, kan tahu MRT lah. Kereta gantung tuh. Kita menyambat MRT, kan orang sana kan Arab bahasa Inggris dibaca kalau kita atau Arab. Di MRT terpaksa ulun pakai kacamata hitam. Sebab di hadapan ulun pahanya umat dia. Paha Cina anu putih-putih itu. Kita berhimmat memandang berdosa. Karena dipandang rezeki nemplok. Kan sudah bersalah. Nah, kita memandang wajah Rasulullah SAW itu asyaddu lazatan, itu luar biasa lazat. Bahkan alladzu ni'mal jannah, nikmat yang paling lezat ialah memandang Rasulullah SAW. Sebab di sini Allah Taala menghilangkan 10 hijab. Adapun yang 25 hagan siapa? Hagan kita bertaat. Alhamdulillah dapat. Caknya pare apa kabar? Itu monyet dah. Tenang pare tetap.
Ulun banding kan ulun melihat barik yuk tak bungas ulun juga. Terus ini di segi akhlak, maaf di segi ketampanan beliau. Makanya di dalam kitab ini dijelaskan baik jadi dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu laksanakan sinar di waktu pagi. Muha Nabi itu pian bercahaya. Kalau lampu padam seluruh kamar, seluruh musalla ini seluruh langitnya akan bercahaya dengan cahaya muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala menjelaskan supaya tahu kita fisik Nabi. Waktu sahur beliau sedang menjahitkan pakaian Rasulullah yang sedang sobek. Jadi perlu juga biniannya kalau baju laki itu dijahit pakai. Jangan dia laki menyuruh hendak makan apa masak sahur, hendak minum jarang banyak sahur. Jadi jangan disalahkan laki merancak orang jablay. Kamu di sana pian mau apa? Mau teh, mau kopi, mau susu. Nah, pulangnya pedagang ayam kandaki di tahun ini pulang. Pian mau dadak aja mau paha. Wah, boleh lu parakan pian gitu. Hah? Tangan pahamnya. Nah. Jadi jangan disalahkan. Ini biar laki terlambat malam ini kamar jablay ini. Jadi ada pernah pian ulun mendengar kisah kait. Aku ujah kali terpakalah sekali. Tak singgah di warung jablay. Aku ada tahu di sini bila kunjung harga 50 dia maksudnya selalu. Padahal nong minum teh lawan mie. Kebiasaan aku justru 7.000 aja di kampung kok galau ke sini. Ikan salah nangso, aku mujuk harga 50. Karena apa tidak langsung salah wiannya di kampungku mie sabuting banyak itu 7.000 aja. Ulun kada salah langsung dengan bibinian tadi. Pian salah singgah. Jadi ada salah singgah. Kawan ulun aja di kampung ini part sama ulun. Ulun tidak yang mandi ulun pernah jo singgah. Ulun kada tahu ulun harga 50 pada sinang sulan. Jadi hati-hatilah. Bisa ada seorang rancak senjata ini. Para hadirin rahimakumullah. Nah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah beliau membantu Rasulullah menjahitkan pakaiannya. Ini sebagai pelajaran dalam diri kita. Kalau baju masih bisa digunakan, jangan dibuang. Kalau subik masih bisa ditambal, jangan dibuang. Ini akhlak Rasulullah SAW. Jadi jangan sama tambah duit banyak, rabi sedikit. Timbang ke tempat sampah jangan. Masih banyak yang membutuhkan. Lalu kata Aisyah, jarum terjatuh. Sedangkan lampu padam. Tiba-tiba tidak berselang beberapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang tahajud beliau dari masjid, membuka pintu langsung seluruh kamar terang benderang karena wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang kaya. Jadi Rasulullah itu di segi fisik aja sudah beda. Contoh lain. Rasulullah punya keringat. Kita punya paluh. Keringat Rasulullah itu lebih wangi daripada minyak kasturi atau misik. Sampai Ummu Sulaim itu bila Nabi bermalam di rumah Ummu Anas ini, beliau tidur qailulah itu tidur menjelang zuhur. Nabi kan waktu tidur mengeluarkan paluh, biasa kita diguring berpaluhan. Ummu Sulaim itu sedepat mungkin mencari botol. Di mana titisan keringat Nabi itu titis ke lantai, beliau jaga jangan sampai jatuh supaya masuk ke botol beliau. Nabi terjaga. Apa yang kamu lakukan hai Ummu Sulaim? Rasulullah minta maaf ulun kada minta izin pian sedang tidur.
Ulun ingin mengambil keringat pian untuk menambah wangi minyak harum kami. Keringat Nabi bawa, keringat kita orang bawa apa? Buat wadah kamu tarafkah? Jadi jangan katakan Nabi itu bis sekali sudah Makanya Muhammadun laisa kal muqtari fil bashari, tidak ada seperti Rasulullah di dunia ini. Wahidul tarikh wa sirai, beliau satu-satunya orang yang punya sejarah yang serba sempurna. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munazzahun an syarikin fi mahasin. Fajawharul husni ghairu munkasim, di dalam burdah. Munazzahun an syarikin fi manahasinihi. Tidak ada orang yang dapat menandinginya ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajawharul husni ghairu munkasim, kecantikan beliau tidak akan pernah terbagi. Orang yang paling tampan di dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang ada itu mengaku jadi nabi, lihat hatimu hanya deh. Bila orang mengaku jadi nabi, mohonlah kalau kita aja pas-pasan jangan percaya. Sebab ujar Rasulullah, ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi wa hasanal akhlaq. Allah tidak membangkit seseorang nabi kecuali indah rupanya, indah akhlaknya. Ini ada di antara Brebes, Jawa Tengah, Jawa Barat tuh. Orang mengaku jadi nabi, ngaranya Tugimin. Ada Rasul kali, ngaranya udah lupa. Coba kita baca salawat. Sallallahu ala Tugimin. Artinya aman. Nah, jadi kita cuma Indonesia ini pasaran bagus. Ada orang mengaku nabi, ada anak umpat. Ya Allah. Sebenarnya orang mengaku jadi nabi. Nah di Indonesia ini mungkin lebih 25 nabi yang mengaku jadi nabi udah belum nang behar itu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaku jadi nabi ada 3. Pertama Musailamah al-Kadzab di mana? Di Riyadh. Yang kedua Ibnu Sayyad di Madinah, yang ketiga Al-Aswad Al-Ansi di Yaman. Ini ketiga-tiganya mengaku jadi nabi. Cuma mau pas-pasan yang percaya. Jadi kalau ada di sini nama mengaku jadi nabi, lihat tidak orang yang muas kada. Nah, para hadirin rahimakumullah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda body, beda bobot. Sallu ala nabi. Cuma terakhir ulun akan menjelaskan satu akhlak Rasulullah yang kita jadikan pelajaran dalam kehidupan. Kan Allah Ta'ala tidak mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengutus seseorang nabi kecuali akhlaknya indah, apa rupanya indah, halaknya indah. Mana keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada suatu hari Nabi sedang musyawarah bersama para sahabat di dalam Masjid Nabawi. Majelis ilmu, karena Rasulullah selalu bersama sahabat membahas tentang ilmu pengetahuan. Tiba-tiba masuk seseorang Badawi. Badawi ini ialah orang yang tinggal di pedalaman, di kita bukit atau dayak. Kenapa ulun jelaskan supaya kalian tahu arti Badawi itu orang Dayak. Ini ada orang datang di Makkah, ditakuni orang, hendak bapak dah kada tahu supan, ujar orang kayak apa? Adalah membawa pulokah itu tasbih. Ada apa? Ada kalau tasbih ada aja 10 kilo tuh habis dimakan kanakan di jalan. Ini tata pandang buah zaitun. Ya kalau jualan kayak Pak Badawi di Makkah mulai bakambangan mang sudah jar. Jadi jangan kita menjawab bila kada tahu jawabannya. Jadi orang jelaskan si Badawi itu siapa tadi? Orang Dayak atau orang pedalang? Nah, supaya kita tahu akhlaknya Rasulullah. Orang Badawi ini masuk ke masjid, dia lihat kanan kiri para sahabat dengan Rasulullah sedang sibuk berbicara tentang agama. Yang satu menanyakan masalah ini kepada Rasulullah dengan antusias.
mereka memperhatikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihatnya orang sedang sibuk, ternyata Badawi ini nyelonong ke pojok. Ke puncak masjid nang apa? Angkat baju, ada bisa lawaran muda orangnya. Coba kami dalam masjid. Kami dalam masjid. Sahabat melihat langsung, bangunan mereka hendak mengamuk. Coba bayangkan kita di sini. Ada orang kami di sini masuk ke tanggal kayak kita. Pasti ada habang muha. Sudah sahabat tunggu hendak menyesal Nabi. Wahai sahabat, tenang, duduk kembali. Karena ini Rasulullah yang menegur kedua ini berkenaan. Tapi Muhammad itu habang beritaan. Sebab lambat ampian. Ini kadar tangannya. Sebaiknya tahu nak. Ujar Nabi biarkan tuhuakannya Pak kami dulu. Nah Rasulullah. Sudah selesai Pak kami. Langsung dipanggil Nabi Badawi Ta'ala. Arti Ta'ala itu kemari. Arti Ta'ala apa? Kemari bahasa Ibrani. Kenapa ulun jelaskan ini juga? Ini ada orang kami berbaik. Ke Makkah. Pas kalau di toko Arab, Ta'al, kada aku orang murungnya aja. Ini betapa murung orang Ta'al kan. Aku jangan di Ta'alnya, kada di murungnya. Ini murung tadi berapa itu? Jangan tahu. Padahal itu mah ya Ta'al itu kemari artinya. Disangkanya orang memberikan kampung seorang. Kan lebih barak tua ini. Ta'alnya aja kemari. Ada aku di murungnya aja. Lalu ujar Rasulullah hendak menasihati Badawi ini rasa takut sebab bertaan sahabat ini mukanya abang kecuali muka Nabi aja yang ngersari. Coba ini Rasulullah SAW. Kita hanya ulun pribadi aja pun sari. Maaf lah. Seandainya kita di mesinnya ada nampak kami di puncut tuh. Ada kan nampak kami ada kalau. Lalu ujar Rasulullah. Ayyuhal Badawi, hadal masjid. Ini masjid bukan untuk dibuang qada hajat, tetapi lis-salati wa li qiraatil Qur'an wa li dzikrillah. Untuk salat dan membaca Quran dan untuk berzikir kepada Allah. Sedikit juga pun tidak ada Nabi memberikan nasihat tanda ada kemarahan. Cuma ujar Nabi lain kali jangan diulang. Sebab kamu melihat sudah. Coba lihat wajah sahabatku. Muka mereka semuanya merah. Inggih ya Rasulullah ulun pian aja nang kada sari ulun ulun. Coba kita lihat ini arep lagi. Adapun sahabatnya lain dan Nabi sahabat ambilkan banyak simbol kaminya itu. Karena dulu belum pakai apa namanya? Bukan keramik. Masih tanah aja jadi cukup dia Nabi banyak selesai. Simbol banyak. Waktu sedang Nabi sembahyang, Badawi ini masuk pulang. Ngan orang gunungannya, mengajar di pas di belakang Nabi dia pulang sembahyang. Ujar Nabi sami Allahu liman hamidah. Kita apa mesti menjawab kita? Rabbana. Suara menjawab Nabi, menjawab Rabbana lakal hamd itu nyaring kan gimit kan? Kita nih nyaring kan gimit kan? Gimit itu kan bergamat kalau kita Badawi ini kata yang bahwa Rabbana lakal hamdu apa sami Allahu liman hamidah ujarnya Rabbana lakal hamdu takijatan sahabat banyarin cuma bertambah Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ba'dana ahadan ditambahinnya 2. Memang secara hukum ini salah. Kenapa? Sebab Rasulullah kadang menganjurkan. Tapi kalau kita tilik di segi yang lain, begitu meresapnya cinta Badawi ini kepada Rasulullah pada pandangan pertama tadi. Ini berdua, tahulah. Imbah membaca Rabbana Ta'ala apa maknanya? Allahumma rahamni, ya Allah
turunkan rahmat kepadaku wa Muhammadan dan Muhammad ni aja. Wala tarham ba'dana ada jangan pian rahmati masalah anggaran ini sama kita. Jadi kalau secara hukum memang salah, tapi di segi yang lain kita lihat begitu mendalamnya cinta Badawi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal baru pertama kali ketemu. Kenapa? Sebab melihat indahnya, lembutnya akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sekelumit lebih sejam tidak ulang. Kita membaca sedikit tentang sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan peringatan Maulid ini kita jadikan momentum kita agar kita bisa menambah cinta kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan target kita di akhirat tidak lain, kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muharram yang telah menyampaikan tausiah atau ceramah agama tadi. Semoga apa yang beliau sampaikan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memasuki acara kelima yaitu pembacaan doa sebagai penghujung acara agar majelis kita mendapat kemanfaatan dunia dan akhirat. Pembacaan doa kembali dimintakan kepada Al-Mukarram yang berada di depan. Dipersilahkan. إلى حضرة النبي سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأصل الغير من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. نسألك اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ترزقنا صحة في تقوى وطول عمر بحسن أعمال وسعة رزق حلال ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم ذا الجلال نسألك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تطول أعمارنا في طاعتك يا الله وأن توسع لنا أرزاقنا الحلال وأن توسع لنا أرزاقنا الحلال بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكتب السلامة والعافية والصحة لنا وللحاضرين والحاضرات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dengan usahanya doa tadi berakhirlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Sebelum sholat pembawa acara mengucapkan ampun dan maaf jika dalam membawa acara terdapat kesalahan dan kekeliruan. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.